Saya dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil dari makalah IPS sebagai ilmu sosial dan kajian sosial. Baiklah, mari langsung saja kita mulai. Nah, untuk pembahasan pertama yaitu IPS sebagai ilmu sosial atau social science. Nama asli IPS di Amerika Serikat adalah Social Studies. Istilah tersebut dipergunakan sebagai nama sebuah komite yaitu Committee of Social Studies yang didirikan pada tahun 1913 dengan tujuan sebagai wadah himpunan tenaga ahli yang berminat pada kurikulum ilmu-ilmu sosial di tingkat sekolah dan ahli-ahli ilmu sosial yang mempunyai minat yang sama. Pada abad ke-20, sebuah komisi nasional dari The National Education Association memberikan rekomendasi tentang perlunya social studies dimasukkan ke dalam kurikulum semua sekolah dasar dan sekolah menengah Amerika Serikat. Menurut Ahmadi, awalnya social studies merupakan ramuan dari mata pelajaran sejarah, geologi, dan civis. Social studies berkembang dan berpengaruh terhadap program kurikulum pada sekolah-sekolah di Amerika Serikat sejak tahun 1940-an sampai sekarang. Berbeda halnya dengan di Inggris dan di Amerika Serikat, latar belakang dimasukkannya bidang studi IPS ke dalam kurikulum sekolah Indonesia tidak terlepas dari situasi kacau termasuk dalam bidang pendidikan sebagai alat pemberontakan G30S PKI. Pada Replita 1 tahun 1969 sampai 1974, tim peneliti nasional di bidang pendidikan menemukan 5 masalah nasional dalam bidang pendidikan. Kelima masalah tersebut antara lain kuantitas, kualitas, relevansi, efektivitas sistem pendidikan, dan efisiensi penggunaan sumber daya dan dana pembinaan generasi muda untuk menyiapkan tenaga produktif. Menurut Fatimah, penggunaan istilah ilmu pengetahuan sosial di Indonesia baru dimulai dengan ditetapkannya kurikulum nasional pada tahun 1975 yang diberlakukan untuk seluruh Indonesia. Sebelum berlakunya kurikulum 1975, belum ada IPS, walaupun beberapa mata pelajaran yang tergolong ke dalamnya telah diberikan di sekolah-sekolah yang mencakup sejarah, ilmu bumi, tata negara, dan ekonomi. Kurikulum 1975 mengelompokkan mata pelajaran tersebut ke dalam IPS. Ide dasar IPS di Indonesia banyak mengadopsi pendapat bangsa Amerika Serikat, sedangkan materi, tujuan, dan pelaksanaannya disesuaikan dengan tujuan pendidikan negara Indonesia. Hal ini disebabkan Amerika Serikat merupakan salah satu negara yang memberikan perhatian yang sangat besar dalam pengembangan kajian sosial. Amerika Serikat memiliki sebuah lembaga yaitu National Council for the Social Studies atau NCSS yang secara berkala melahirkan kajian-kajian akademiknya melalui sebuah jurnal. Amerika Serikat merupakan negara yang sangat plural, tidak terdiri dari berbagai ras, bangsa, agama, dan kebudayaan sehingga masyarakatnya bersifat multikultural. Kondisi ini memiliki kesamaan dengan negara Indonesia. Menurut Ahmadi, ilmu pengetahuan sosial ialah ilmu-ilmu sosial yang dipilih dan disesuaikan bagi penggunaan program pendidikan di sekolah atau bagi kelompok belajar lainnya yang sederajat. Menurut Ali Imran Udin, IPS ialah ilmu-ilmu sosial yang disederhanakan untuk tujuan-tujuan pendidikan dan pengajaran di sekolah dasar dan menengah. Nah, mungkin teman-teman ada yang bertanya, apa sih alasan kita untuk belajar IPS? Nah, pengajaran IPS sangat penting bagi jenjang pendidikan dasar dan menengah karena siswa yang datang ke sekolah berasal dari lingkungan yang berbeda-beda. Pengenalan mereka tentang masyarakat tempat mereka menjadi anggota diwarnai oleh lingkungan mereka tersebut. Sekolah bukanlah satu-satunya wahana atau sarana untuk mengenal masyarakat. Para siswa dapat belajar mengenal dan mempelajari masyarakat baik melalui media cetak maupun elektronika, misalnya televisi, siaran radio, dan membaca koran. Pengenalan siswa melalui wahana luar sekolah mungkin masih bersifat umum atau terpencar-pencar dan samar-samar. Oleh karena itu, agar pengenalan tersebut dapat lebih bermakna, maka bahan atau informasi yang masih umum dan sama-sama tersebut perlu disistemasikan. Dengan demikian, sekolah mempunyai peran dan kedudukan yang penting karena apa yang telah diperoleh di luar sekolah dikembangkan dan diintegrasikan menjadi sesuatu yang lebih bermakna di sekolah sesuai dengan tingkat perkembangan dan kematangan siswa.
Sesuai dengan tingkat perkembangannya, siswa SD belum mampu memahami keluasaan dan kedalaman masalah-masalah sosial secara utuh, tetapi mereka dapat diperkenalkan kepada masalah-masalah tersebut. Melalui pengajaran IPS, siswa dapat memperoleh pengetahuan, keterampilan, sikap, dan kepekaan untuk menghadapi hidup dengan tantangan-tantangannya. Jadi alasan mempelajari IPS untuk jenjang pendidikan dasar dan menengah adalah sebagai berikut. Yang pertama, agar siswa dapat mensistematisasikan bahan, informasi, dan atau kemampuan yang telah dimiliki menjadi lebih bermakna. Yang kedua, agar siswa dapat lebih peka dan tanggap terhadap berbagai masalah sosial secara rasional dan bertanggung jawab. Yang terakhir, agar siswa dapat mempertinggi toleransi dan persaudaraan di lingkungan sendiri dan antar manusia. Setelah tadi kita membahas tentang pengertian IPS, sekarang kita lanjut ke pengertian ilmu sosial atau social science. Dari sisi bahasa, ilmu sosial berasal dari bahasa Inggris, yaitu social science. Kata sosial berarti sosial, dan kata sains bermakna ilmu. Dengan demikian, secara liberal, social science mempunyai makna ilmu sosial. Dari segi istilah, sampai saat ini belum terdapat kesatuan pendapat dan rumusan yang jelas antara para ahli berkenan dengan padasan atau pengertian social science atau ilmu sosial. Menurut Astawa, ilmu sosial ialah bidang-bidang keilmuan yang mempelajari manusia di masyarakat dan mempelajari manusia sebagai anggota masyarakat. Dafti mengemukakan bahwa ilmu sosial paling tidak memiliki 5 ciri, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, merupakan pengetahuan yang terorganisir yang mengkaji hubungan-hubungan antar manusia. Yang kedua, pengetahuan yang terorganisir tersebut adalah pengetahuan valid dan dapat diteliti, dalam arti terbuka untuk dikaji ulang dengan metode yang sama. Yang ketiga, teori dan konsep pengetahuan tersebut diperoleh dari kajian ilmiah melalui tahapan-tahapan tertentu. Yang keempat, muara dari penelitian dapat digeneralisasikan untuk mendapatkan teori, konsep, hukum maupun dalil dalam pengetahuan sosial. Yang terakhir, pengkajian yang dilakukan berkisar antara hakikat nilai, realitas sosial, dan hakikat kemajuan pengetahuan. Sekarang kita akan melanjutkan ke pembahasan selanjutnya, yaitu pengertian IPS sebagai ilmu-ilmu sosial. Menurut Nasution, IPS merupakan fungsi atau panduan sejumlah mata pelajaran sosial. Dapat juga dikatakan bahwa IPS merupakan mata pelajaran yang menggunakan bagian-bagian tertentu dari ilmu sosial. Sedangkan menurut Cokro Dikarjo, IPS menyatakan bahwa IPS sebagai perwujudan dari sesuatu pendekatan interdisiplin dari ilmu-ilmu sosial. IPS merupakan integrasi berbagai cabang ilmu-ilmu sosial seperti sosiologi, antropologi budaya, psikologi, sejarah, geografi, ekonomi, ilmu politik, dan ekologi manusia. Jadi, dari para pendapat-pendapat di atas dapat kita simpulkan bahwa IPS adalah fusi dan integrasi dari semua ilmu-ilmu sosial yang telah disesuaikan dan disederhanakan serta dipilih sesuai tujuan instruksi di sekolah. Social science merupakan sumber IPS sebab materi-materi IPS berasal dari ilmu-ilmu sosial atau social science. Sumarti mengidentifikasi sejumlah karakteristik dari ilmu-ilmu sosial sebagai berikut. Pertama, berbagai badan tubuh disiplin ilmu-ilmu sosial yang diorganisasikan secara sistematis dan ilmiah. Yang kedua, badan tubuh disiplin ilmu itu berisikan sejumlah teori dan generalisasi yang handal dan kuat serta dapat diuji tingkat kebenarannya. Yang ketiga, badan tubuh disiplin ilmu-ilmu sosial ini disebut juga struktur disiplin ilmu, atau ada juga yang menyebutkannya dengan fundamental ide. Yang keempat, teori dan generalisasi dalam struktur itu disebut pula pengetahuan ilmiah yang dicapai lewat pendekatan konseptual dan sistatik, yaitu lewat proses bertanya, hipotesis. Yang terakhir, setiap teori dan generalisasi ini terus dikembangkan, dikoreksi,
dan diperbaiki untuk membantu dan menerangkan masa lalu, masa kini, dan masa depan, serta membantu memecahkan masalah-masalah sosial melalui pemikiran, sikap, dan tindakan terbaik. Nah, sekian dari saya. Nanti pembahasan selanjutnya akan dibahas oleh teman-teman saya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan jelaskan IPS sebagai kajian sosial. Yang pertama, pengertian kajian sosial. Kajian sosial atau social studies pada dasarnya sama dengan ilmu pengetahuan sosial. Dalam sejarahnya, social studies berasal dari Amerika yang penduduknya multiras dan budaya. Sebagaimana hanya dengan Indonesia, beberapa pendapat tentang social studies adalah Leonard S. Keyword mengatakan bahwa social studies are the studies of people carried on in order to help students understand themselves and order in a variety of societies in different villages and at different times, and individual and group seek to meet the need through many institutions as those human beings search for a satisfying personal philosophy and the good society. Menurut kurikulum 1975, ilmu pengetahuan sosial adalah bidang studi yang merupakan panduan fusi dari sejumlah mata pelajaran sosial. Di sekolah lanjutan, mata pelajaran sosial sebagian terpisah ke dalam mata pelajaran yang mandiri seperti geografi dan kependudukan, sejarah, ekonomi dan koperasi, antropologi, serta tata buku dan hitung dagang. Berbeda dengan ilmu sosial, merupakan suatu bidang pengkajian tentang gejala dan masalah sosial. Dalam kerangka kerja pengkajiannya, studi sosial menggunakan bidang-bidang keilmuan termasuk ilmu sosial. Tentang studi sosial ini, Ahmad Sanusi memberikan penjelasan bahwa studi sosial tidak selalu bertaraf akademis universitas, bahkan merupakan bahan-bahan pelajaran bagi siswa-siswa sejak pendidikan dasar. Kerangka kerja studi sosial dalam mengkaji atau mempelajari tidak menekankan bidang teoritis, melainkan lebih kepada bidang praktis. Oleh karena itu, studi sosial tidak terlalu bersifat akademis teoritis, melainkan merupakan pengetahuan praktis yang dapat diajarkan melalui dari tingkat sekolah dasar sampai perguruan tinggi. Pendekatan studi sosial bersifat interdisipliner atau multidisipliner dengan menggunakan berbagai bidang keilmuan. Maksudnya bahwa studi sosial dalam meninjau suatu masalah sosial atau masalah sosial dilihat dari berbagai dimensi, sudut, segi, dan aspek kehidupan. Sedangkan ilmu pendekatannya bersifat disipliner dari bidang ilmunya masing-masing. Kesimpulannya bahwa dapat dikatakan studi sosial lebih memperhatikan suatu bentuk gabungan sosial. Kesimpulannya bahwa dapat dikatakan studi sosial lebih memperhatikan suatu bentuk gabungan ilmu sosial. Selanjutnya, studi sosial dapat berfungsi sebagai penghantar kepada disiplin ilmu sosial bagi kehidupan lanjutan atau jenjang berikutnya. Studi sosial bersifat interdisipliner dengan menetapkan pilihan masalah-masalah tertentu berdasarkan suatu referensi dan meninjau dari beberapa sudut sambil mencari logika dari hubungan-hubungan yang ada satu dengan yang lainnya. Maksudnya bahwa studi sosial dalam meninjau suatu gejala sosial atau masalah sosial dilihat dari berbagai aspek kehidupan, sedangkan ilmu sosial pendekatannya bersifat disipliner dari bidang ilmunya masing-masing. Kesimpulannya dapat dikatakan bahwa studi sosial lebih memperlihatkan suatu bentuk gabungan ilmu sosial. Tugas studi sosial sebagai suatu di bidang studi Tugas studi sosial sebagai suatu bidang studi mulai dari tingkat SD sampai tingkat perguruan tinggi adalah meminta warga masyarakat yang mampu menyerasikan kehidupannya berdasarkan kekuatan-kekuatan fisik dan sosial dan mampu memecahkan masalah-masalah sosial yang dihadapinya. Oleh karena itu, materi dan metode penyajiannya harus sesuai dengan misi yang diembannya. Dapat disimpulkan
bahwa social studies atau ilmu pengetahuan sosial adalah studi tentang ilmu-ilmu sosial yang disederhanakan untuk tujuan pendidikan sekolah. Tujuan tersebut adalah untuk menciptakan atau membentuk warga-warga negara yang baik. Yang kedua, IPS sebagai kajian sosial. IPS adalah studi atau kajian-kajian masalah-masalah sosial yang berasal dari ilmu-ilmu sosial yang disederhanakan untuk kepentingan tujuan pendidikan di sekolah, yaitu menciptakan warga negara yang baik atau good citizen. IPS bukan sekedar pengetahuan, tetapi merupakan ilmu pengetahuan yang disusun dari yang disusun dan diorganisasikan secara baik menurut kepentingan pendidikan dan pengajaran. IPS berada di tengah-tengah antara ilmu sosial dan pengetahuan sosial. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi selanjutnya yaitu persamaan dan perbedaan IPS sebagai ilmu sosial atau social science dan kajian sosial atau social studies. Yang pertama kita membahas tentang persamaannya. Menurut Edward B. Wesley, persamaan antara social studies dengan social science terletak pada sasaran yang diselidiki, yaitu manusia dalam kehidupan bermasyarakat. Keduanya membahas masalah yang timbul akibat hubungan interrelationship manusia. Dengan kata lain, mempelajari manusia masyarakat. Nah, intinya persamaan antara keduanya itu mereka sama-sama membahas tentang kehidupan bermasyarakat. Poin yang kedua, perbedaan ilmu sosial dengan kajian sosial. Perbedaan penting antara ilmu-ilmu sosial dengan pengetahuan sosial terletak pada tujuan masing-masing. Ilmu sosial bertujuan untuk memajukan dan mengembangkan konsep dan generalisasi melalui penelitian ilmiah dengan melakukan hipotesis untuk menghasilkan teori atau teknologi baru. Sementara itu, tujuan ilmu pengetahuan sosial bersifat pendidikan, bukan penemuan teori ilmu sosial. Orientasi utama studi ini adalah keberhasilannya mendidik dan membuat siswa mampu mengerjakan ilmu pengetahuan sosial berupa tercapainya tujuan instruksional. Perbedaan dari ilmu sosial dengan ilmu pengetahuan sosial dapat dilihat dari pengertiannya. Yang pertama, dilihat dari pengertiannya, yaitu ilmu sosial adalah semua bidang ilmu yang berkenaan dengan manusia dalam konteks sosialnya, atau semua bidang ilmu yang mempelajari manusia sebagai anggota masyarakat. Sedangkan ilmu pengetahuan sosial adalah mata pelajaran yang mempelajari, menelaah, dan menganalisa gejala masalah sosial di masyarakat, ditinjau dari berbagai aspek kehidupan. Yang kedua, dilihat dari penglihatannya. Ilmu sosial menggunakan pendekatannya disipliner, sedangkan ilmu pengetahuan sosial menggunakan pendekatan terpadu. Yang ketiga, dilihat dari objeknya. Ilmu sosial mempelajari aspek-aspek kehidupan manusia yang dikaji secara terlepas sesuai dengan bidang studi keilmuannya, sehingga menghasilkan teori baru. Sedangkan ilmu pengetahuan sosial mempelajari aspek-aspek kehidupan manusia yang dikaji secara satu kesatuan gejala sosial atau makhluk sosial dan tidak melahirkan teori baru. Yang selanjutnya dilihat dari tujuannya. Ilmu sosial bertujuan untuk menciptakan tenaga ahli untuk setiap bidang ilmu sosial dan penemuan teori baru. Sedangkan ilmu pengetahuan sosial bertujuan untuk membentuk warga negara yang berkemampuan sosial dan yakin akan kehidupannya sendiri di antara atau di tengah-tengah kekuatan baik fenomena fisik maupun sosial. Yang terakhir, dilihat dari tempat pembelajarannya. Ilmu sosial dipelajari dan dikembangkan pada tingkat perguruan tinggi, sedangkan ilmu pengetahuan sosial dipelajari dan dikembangkan pada tingkat sekolah dasar sampai tingkat perguruan tinggi.
Dari uraian tersebut, ilmu pengetahuan sosial menggunakan bagian-bagian ilmu sosial guna kepentingan pengerjaan. Untuk itu, sebagai konsep dan generalisasi ilmu sosial harus disederhanakan agar lebih mudah dipahami murid-murid pada umumnya sebelum matang untuk mempelajari ilmu-ilmu tersebut.